Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal hadirunal kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyah, zahiran wa batinan. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang lahir maupun yang berada dalam batiniah kita. Hari ini kita berkumpul di Majelis Jum'ah Sayyidul Ayyam untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, mungkin juga nikmat pekerjaan yang masih kita miliki hingga saat ini. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kita tidak menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa. Saking banyaknya itu. Kita sadari atau tidak bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan ungkapan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Hal ini kita lakukan agar kita tidak terjerumus dalam lembah yang namanya istidraj. Istidraj adalah pemanjaan agar seorang semakin terjerumus kepada suatu kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istidraj berasal dari istidroja yastadriju istidrojan, yang berakar dari kata daroja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, perlahan demi perlahan. Sedangkan secara istilah istidraj adalah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin justru semakin dikurangi atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ia sendiri tidak menyadarinya akan hal itu. Seseorang yang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan. Kedudukan yang ia sandang adalah sebuah kehormatan. Rezeki yang ia terima adalah sebuah prestasi usaha. Padahal kalau itu istidraj, kebahagiaan yang dirasakan adalah semu. Kekayaan yang ia nikmati, kedudukan yang ia sandang hanyalah hiasan, serta hal tersebut adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan rasanya adalah hambar karena Allah sedang menghinakan secara perlahan-lahan. Allah memberikan harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat padahal dia tidak pernah menjalankan ibadah salat.
Orang yang demikian tidak yakin pada nasihat kebaikan, karena hatinya yang bening itu perlahan akan ditutup dengan nuktah hitam, sulit menerima sinar kebaikan. Istidraj bermakna dikeluarkannya dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa dirinya. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh dan semakin jauh. Lalu siksaan Allah datang dengan sekonyong-konyong. Hidup seakan-akan dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Langkah-langkahnya seakan diikuti dan diteladani oleh orang lain, padahal perilakunya sungguh tidak terpuji, dan bahkan sebenarnya justru dia dibenci oleh orang lain itu. Hidup penuh canda tawa seakan bahagia, padahal banyak orang yang dia hinakan. Karirnya terus seakan menanjak, padahal banyak hak-hak orang lain yang dia injak-injak. Semakin tua seakan semakin makmur, padahal dia berkubang dosa sepanjang umurnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Jamaah rahimakumullah, secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan. Ambisi kedudukan, kekuasaan seakan terkabulkan. Namun secara batiniah, perintah ketakwaan ittaqullah yang ia abaikan itu sungguhnya adalah merupakan pengkhianatan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Uqbah bin Amirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dari Uqbah ibnu Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itu yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang telah ia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai dia termangu-mangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa Raja Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan, tetapi jumawa akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepungahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la, begitulah pengakuan Raja Fir'aun. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan hartanya melimpah. Akan tetapi lambat laun ia lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bumi bersama harta bendanya. Makanya kalau saat ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta Qarun
dengan dinisbatkan kepada harta korun yang ditelan bumi pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabum muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang ingkar menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj itu, yakni kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kedudukan, pangkat dan jabatan yang mereka peroleh merupakan satu yang layak dia dapatkan, padahal itu adalah sesuatu yang menjerumuskan dirinya. Karena itu istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus-menerus dia lakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga dia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara mengenali istidraj agar tidak hinggap di dalam diri kita? Kira-kira ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanannya semakin menurun. Yang kedua, mendapatkan kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seakan rezeki selalu bertambah meskipun dia terus lalai beribadah siang malam hanya untuk mencari rezeki, tapi dia melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya namun semakin kikir dan kelihatannya jarang sakit, namun dia kerap berlaku sombong seakan-akan ia peroleh kesehatan itu hanya dari dirinya sendiri saja, karena olahraganya, karena makanan yang bergizi dan sebagainya, padahal semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam, yakni "Khif min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj. Seperti firman Allah, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka ketahui, dari jalan yang tidak mereka ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah atas pemberian nikmat itu, bukan justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sang pemberi nikmat. Dan segera bersyukur kepada Allah baik secara lisan, perbuatan maupun dengan cara-cara bagaimana dia melaksanakan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Direalisasikan dalam hidup dan kehidupan, mungkin dengan cara beribadah yang lebih rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bersedekah dan sebagainya, dengan berperilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jamaah rahimakumullah, semoga kita tidak tergiring pada satu keadaan yang menjadikan kita menjadi mustadraj, ada orang yang berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Namun sebaliknya, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita agar senantiasa pada jalan yang lempang, jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan, kebahagiaan kita di dunia ini hingga di akhirat kelak. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keprihatinan dan tragedi kemanusiaan masih terjadi, khususnya bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Hingga saat ini masih diperlakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi oleh para Zionis, sehingga korbannya semakin bertambah. Derita mereka sandang, bahkan anak-anak kecil dan perempuan pun menjadi korban. Tindakan yang tidak berperi kemanusiaan sedang terjadi di Palestina. Karena itu mari kita sisipkan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, agar mereka memperoleh kemenangan dan mengenyahkan musuh-musuhnya yang menzalimi mereka. Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim. Allahumma anjil mustad'afina fil mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur ala atuwika atuwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab wal yahudil ghasibin zalimin alladzina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasifal mukhtalifata wasyada'id al mihana ma dhahara min batan min baladina dha khassah wa min buldanil muslima ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.